Halo semuanya, we are Fantastic Four. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan sebuah eksperimen gunung meletus melalui reaksi antara soda kue NaHCO3, cuka atau asam asetat CH3COH, dan sabun cuci yang bersifat basah. Let's check this out! Adapun rumusan masalahnya yakni bagaimana reaksi antara soda kue NaHCO3, cuka atau asam asetat CH3COH, dan sabun cuci yang bersifat basah untuk membuktikan proses keluarnya magma dari perut bumi. Kemudian tujuan praktikum kali ini adalah mengetahui reaksi antara soda kue NaHCO3, cuka atau asam asetat CH3COH, dan sabun cuci yang bersifat basah untuk membuktikan proses keluarnya magma dari perut bumi. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai yang meliputi semua yang ada di bumi. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan dan hewan, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya, dan sumber daya alam yang tidak habis, misalnya sinar matahari. Pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, seperti selektif dalam menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan, kelestarian untuk kegunaan jangka waktu panjang, penghematan, dan memperbaharui. Peristiwa alam merupakan gejala yang ditimbulkan oleh alam, yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama, peristiwa alam merugikan manusia, dan peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Contoh peristiwa alam yang merugikan manusia seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan masih banyak lagi. Kemudian peristiwa alam yang tidak merugikan manusia seperti pergantian musim, terbentuknya pelangi, dan peristiwa embun. Peristiwa alam dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian baik dari segi personal dan operasional manusia maupun perubahan bentang alam yang disebabkan oleh peristiwa alam. Nah, adapun contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi diantaranya pembangunan pemukiman dan industri, bendungan, dan pembuatan jalan. Tanpa disadari, perubahan yang dilakukan akibat aktivitas manusia ini telah mengubah bentang alam. Jika semakin banyak pembangunan, maka kondisi wilayah di bumi akan semakin sempit dan berpotensi menimbulkan bencana alam lainnya, seperti polusi udara akibat sedikitnya tumbuhan, serta banjir akibat kurangnya daerah resap air. Pada eksperimen kali ini, Fantastic Four Group akan membuktikan bahwa pada reaksi kimia, suatu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Senyawa yang bersifat asam yang dicampurkan dengan senyawa basah akan menghasilkan senyawa yang netral. Sesuai dengan percobaan kali ini, asam cuka direaksikan dengan soda kue yang akan menghasilkan gas CO2. Dalam hal ini, telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya gas dengan cara perubahan kimia, karena menghasilkan zat baru. Happy watching! Hello everyone, we are Fantastic Four, and I'm Adrian. I'm Intan, I'm Anita, and I'm Santiari. And now we are going to make an experiment about volcanic eruptions. So, let's check this out. Pada praktikum kali ini, adapun alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama ada sendok, kemudian gelas dan gunting, kemudian bahan yang digunakan ada air, tanah liat, pewarna makanan merah, cuka, soda kue, sabun cuci piring, dan rumput-rumputan. Langkah kerja yang pertama, bentuklah miniatur gunung dengan tanah liat, kemudian buat lubang di atasnya membentuk kawah. Langkah kedua, letakkan gelas di lubang miniatur gunung sebagai kawah. Langkah ketiga, rapikan detail miniatur gunung dan tambahkan hiasan berupa rumput-rumputan sebagai tumbuhan yang hidup di lereng gunung. Langkah keempat, isi gelas dengan campuran sabun cuci, air, soda kue, dan pewarna, kemudian aduk hingga merata. Langkah kelima, pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga, masukkan masing-masing 10 ml, 20 ml, dan 30 ml cuka ke dalam gelas yang sudah dicampur bahan lainnya. Kemudian, pada tahap terakhir, amati perbedaan reaksi yang terjadi dan catat hasilnya. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, pada penambahan asam cuka 10 ml percobaan pertama, 20 ml percobaan kedua, dan 30 ml percobaan ketiga, masing-masing berlangsung reaksi dari yang paling singkat hingga reaksi yang berlangsung lebih lama, dengan proses reaksi yang berlangsung sebagai berikut.
Pada setiap reaksi, muncul larutan merah yang keluar dari mulut gelas, yang merupakan hasil reaksi antara air cuka, soda kue, sabun cuci, dan pewarna merah. Di mana dalam hal ini, air cuka akan bereaksi terhadap soda kue menghasilkan sodium asetat, karbon dioksida, dan air. Karbon dioksida ini merupakan gas yang nantinya akan memberikan tekanan, sehingga akan mendorong larutan merah untuk keluar dari kawah, yang menunjukkan bagaimana proses magma keluar dari perut bumi menuju permukaan bumi. Percobaan praktikum ini membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan dalam sebuah ruang, maka dorongan partikel untuk timbul ke permukaan akan semakin tinggi, dan proses yang berlangsung juga akan semakin lama, memuntahkan partikel-partikel atau isi yang berada di dalam ruang tersebut. Sama halnya dalam proses meletusnya Gunung Merapi, pergerakan magma disebabkan oleh kuatnya tekanan gas dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus sehingga mendorong magma untuk keluar membawa partikel mengalir melalui lubang di kerak bumi menuju permukaan bumi. Hello guys, that's all about our experiment today. Thank you for watching and bye-bye!